Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pagalam Tourism on Podcast. Hari ini podcast yang luar biasa karena ini kita mengenal pagar alam di podcast ini salah satunya. Dan kali ini saya bersama salah satu ketua desa wisata. Siapakah dia? Sarah. Apa kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah Ibu Mezi Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun suasana liburan tapi teman-teman dan tim tetap kerja. Woi, semangat gitu ya. Oke. Dan hari ini ya teman-teman bahwa kami kedatangan dari Ketua Desa Wisata Gunung Dempo yang tentu sudah pada paham nih ya bahwa Gunung Dempo ini sudah dikenal seluruh Indonesia bahkan ya karena salah satunya mendapatkan nominasi ya di salah satu kriteria desa wisata di Indonesia digital, ya. Salah satu Gunung Dempo. Kita mau tahu nih desa wisata Gunung Dempo itu letaknya di mana Pak Wawan? Untuk kawasan desa wisata Gunung Dempo Bu, itu ada 2 kawasan sebenarnya. Terletak di kaki Gunung Dempo, 2 kecamatan. Jadi yang uniknya desa wisata Gunung Dempo ini adalah kota. Jadi mayoritas kan desa wisata yang penggeraknya pemerintah desa kadang kan. Betul. Jadi dengan keterbatasan teman-teman, alhamdulillah pada tahun ini kita berhasil menjuarai program-program lomba dari disebut Parsuri Jaya Sumsel. Untuk desa wisata Gunung Dempo itu Bu terletak di 2 kecamatan sebenarnya. Ada 11 desa. Jadi di tahun 2003 alhamdulillah teman-teman pemuda lah ya Bu ya. Yeah. Pemuda menghidupkan kembali desa wisata Gunung Dempo yang selama ini 1 tahun vakum. Alhamdulillah tahun 2003 kita udah berhasil menjuarai lomba skala provinsi. Waktu itu juara 2 kategori homestay dan juara 3 kategori souvenir. Jadi memang sepertinya memang seluruh generasi muda ya di Gunung Dempo itu dilibatkan dari desa wisata ini. Kira-kira nih konsep yang timbul gitu ya, yang pada saat sebelum pembentukan desa wisata Gunung Dempo itu konsepnya seperti apa Pak Wawan? Yang pastinya Bu, konsep desa wisata Gunung Dempo ini yang pertama ya konsepnya sustainable Bu ya, berkelanjutan. Dan yang program prioritas dari kami itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, itu yang pemberdayaan poin masyarakat pertama, ya. Dan pengembangan potensi pariwisata, kelembagaan Bu. Jadi kelembagaan ini pada tahun ini juga kita kan berhasil alhamdulillah dibantu Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam untuk masuk ke 50 besar ADWI kan. Betul. Dari peserta 6.016 peserta, 18 peserta kan. Jadi alhamdulillah untuk desa wisata Gunung Dempo pada 2 tahun ini di skala nasional sudah diakui. Alhamdulillah. Dan program ADW ini kan berkelanjutan Bu. Program yang berhasil dari Kemenparekraf. Walau sekarang menterinya ganti, jadi jadi 3 bagian kan. Pecah 3 bagian. Alhamdulillah menteri baru, Ibu yang baru ini kemarin menyatakan sikap benar memprioritaskan desa wisata ini di kepemimpinan dia bahwa desa wisata ini adalah ujung tombak pariwisata di Indonesia. Di alhamdulillah pada tahun ini kita berhasil masuk 50 besar walaupun belum dapat yang terbaik kan. Enggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah 10 besar sih kalau kategori digital marketing. Itu luar biasa ya. Sudah. Kemarin kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya lihat ada di postingan gitu ya. Bahwa desa wisata Gunung Dempo ini mendapatkan apa di provinsi kemarin? Yang terbaru? Yang terbaru ini alhamdulillah Bu itu jadi mata lokal desa dari Tribun Sripo Tribun. Jadi penghargaan langsung ke desa dan ketua desa. Ketua desa juga ya. Jadi desa wisata Gunung Dempo dinobatkan sebagai desa tercantik di Sumatera Selatan.
ya, tercantik, terus terama gitu ya, kemudian terindah yang jelas ya. Pasti. Oke, kemudian saya juga pernah mendengar bahwa kita nih ada namanya Bukit Tungguan ya Pak Wawan ya. Bukit Tungguan itu juga salah satu ya, kalau mungkin pemirsa yang udah lihat podcast ini mungkin udah tahu gitu ya. Udah tahu pasti bagaimana dan bagaimana konsepnya tuh indah banget gitu ya. Bukit Tungguan. Yang selama ini mungkin sekedar oh Bukit Tungguan tuh gini-gini. Ternyata sekarang spot-spot fotonya juga bagus gitu ya. Itu konsepnya gimana kok bisa terkonsep seperti itu Pak Wawan? Baik, kalau konsep untuk Bukit Tungguan sebenarnya itu pengelolaannya itu dulu kembali ke masyarakat setempat ya. Iya, itu salah satu juga ya kegiatannya atau konsepnya dari Desa Wisata Gunung Dempo juga ya. Jadi setelah berjalan panjang yang selama ini kita kan perkebunan PTPN 1 sekarang kan. Betul. Jadi terkendala dengan izin. Alhamdulillah juga untuk Desa Wisata Gunung Dempo tahun ini sudah berhasil kolaborasi ke PTPN 1. Jadi alhamdulillah bisa membangun potensi-potensi wisata seperti Bukit Tungguan. Jadi kita juga lebih berkreativitas gitu. Bener. Ya wadah lah selama ini untuk teman-teman yang masih muda kan. Untuk teman-teman berkembang. Jadi alhamdulillah juga sekarang semenjak kita masuk ADWI tambah semangat mungkin ya. Kolaborasinya kolaborasi ke Forkompimda juga bagus gitu. Juga bagus insya Allah. Terus kita ada juga rencana aksi Bu ini 4 bulan ke depan yang sudah kita sepakati pas pendampingan kemarin. Jadi yang ikut menyusun rencana aksi Dinas Pariwisata, tim ahli dari kementerian dan narasumber dari kementerian, Lurah Gunung Dempo dan Lurah Dempo Makmur dan penggiat wisata, UMKM, homestay dan anggota desa wisata. Di 4 bulan ke depan ini kita juga fokus ke rencana aksi Bu. Yang pertama kita lakukan ialah kelembagaan, jadi penguatan kelembagaan kan. Alhamdulillah juga kita di tahun ini kelembagaan itu di skala provinsi kita juara 1. Di lomba APDW tapi di provinsi. Di provinsi Sumatera Selatan ya. Kita tahun ini 4 kategori alhamdulillah juara 1 kelembagaan. Itu di provinsi. Benar. Berbarengan dengan ADWI pas citasi Pak Menteri ya. Waktu itu pergi semua gitu ya. Benar. Jadi alhamdulillah juara 1 daya tarik wisata, yang kedua juara 1 kelembagaan, yang ketiga juara 2 homestay, yang ketiga juara souvenir. Souvenir. Ya, memang kita kenal memang ya kalau orang Pagaralam itu kenal bahwa ikon Pagaralam itu Gunung Dempo nih. Jadi sesuai dengan tema Desa Wisata Gunung Dempo. Jadi memang mencakup semua yang ada keindahan di Gunung Dempo itu semua masuk di Desa Wisata Gunung Dempo gitu Pak Wan ya. Terus ini juga menumbuhkan kerja dari seluruh pemuda-pemudi gitu ya. Jadi yang selama ini mungkin kerjanya cuman gitu ya. Jadi sekarang sekarang mungkin sekarang lebih berkreativitas dengan adanya Desa Wisata Gunung Dempo ya. Terus langkah-langkah berikutnya ini apa nih Pak Wawan ke depannya? Tadi ada rencana aksi? Rencana aksi ya. Kita boleh tahu bocorannya nih, pemirsa juga pengen tahu. Rencana aksinya itu seperti apa kira-kira? Ya, rencana aksi yang pertama kelembagaan Bu. Jadi terkait visitor manajemen pariwisata, manajemen isu, konflik dan lain-lain itu kita harus belajar bersama-sama kan sekarang. Jadi kita sudah memulai komunikasi ke tokoh-tokoh masyarakat, akademisi-akademisi yang notabene itu putra daerah Gunung Dempo. Khususnya jadi, ya. Keinginan kita juga untuk menyukseskan pariwisata di Pagaralam ini tentunya kita harus berkolaborasi kan, dan tidak ada konflik. Sepertinya berkat dukungan PTPN 1 dan Dinas Pariwisata Pemkot Pagaralam, insya Allah Desa Wisata Gunung Dempo ini akan berkelanjutan. Mudah-mudahan ya. Insya Allah bisa kami pastikan akan berkelanjutan. Iya, bukan hanya sampai di sini gitu ya. Tahun ke depan, karena tadi ada rencana aksi, mudah-mudahan juga terlaksana dengan baik tentunya ya. Karena kolaborasi tadi ya. Kemudian kita pengen tahu nih penunjangnya nih ya. Kalau tadi udah berkolaborasi, terus mungkin ada investor yang masuk atau gimana nih? Mungkin melalui langsung ketuanya atau mungkin seperti apa? Baik, kalau investor ini sebenarnya ini
tahun rintisan bagi kami. Iya, betul, betul. Jadi kalau di PTP ini kan BUMN, Bu. Sebetulnya di BUMN ini dia kan pakai pihak ketiga atau vendor lah, kayak kami mempercontoh di seperti wisata di Bandung. Jadi dulu risetnya ke situ kan, belajar bagaimana caranya bisa terrealisasi di Pagar Alam kan. Alhamdulillah sudah mulai sekarang. Tapi kan ini tahun rintisan, jadi banyak plus minus. Ini tahun pertama ya? Tahun pertama, Bu. Betul. Tahun-tahun kalau kata orang Pagar Alam itu mecabaku. Jadi ya banyak lah pro dan kontra kan terkait itu. Tapi alhamdulillah teman-teman dan saya pribadi tentunya harus belajar terus menerus kan, karena basic saya bukan di pariwisata. Oh, basicnya seperti apa nih? Basicnya apa nih, Pak Wawan? Sebenarnya saya di pariwisata ini kejebur, Bu ya. Oh, itu ya? Iya. Tapi mungkin karena tergerak hatinya, karena memang di wilayah lingkup di Gunung Dempo. Salah satunya juga, itu. Gitu ya. Dan miris lihat selama ini kan, kita nge-branding Kota Pagar Alam ini kota pariwisata. Namun resiliensi dan sarana prasarananya kurang memadai. Insya Allah kita juga ke depan, setelah adanya forum mitra strategis dari Kementerian Pariwisata, kita akan kolaborasi ke Pantai Heliknya ke BCA, ke Amarta dan Bank BI, insya Allah. Oke ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada Bukit Tungguan gitu ya, salah satu gitu ya. Ada yang lain yang dikelola oleh Desa Wisata? Sebenarnya untuk ke wisata, Bu, kita sudah dari tahun 2021. Jadi kita sudah mengelola wahana seperti di landing. Oh iya. Kita ada mitra kayak motor-motor gitu ya, TV. Ada flying bike dan ada skuter listrik kan. Terus kalau untuk pariwisata destinasi alam seperti kita juga udah mitra ke Balai Registrasi di Gunung Dempo dan bermitra juga ke Rimau karena punya jasa pariwisata kan. Betul. Terus ke pelaku-pelaku usaha wisata yang ada di kawasan Gunung Dempo, sampai detik ini alhamdulillah kita sudah mendata dan berkolaborasi. Benar. Dan pada tahun ini mungkin anggota-anggota dari desa wisata ini mulai kita carikan bidang bisnis lah untuk menata gimana caranya desa wisata ini tetap hidup kan, tanpa ada anggaran. Betul. Sebenarnya kan kalau kembali ke tadi, Bu, kita kan kota media ya. Iya. Nah, untuk kota-kota kabupaten lain kan. Betul. Kabupaten lain itu ya mereka dana Podarusnya ya bukan main kan, Bu. Jadi dari kepala desa turun ke Podarwis, ke Bumdes dan lain-lain kan sudah ada dana dari Kementerian Desa. Kita juga ke depan ingin menciptakan perda tentang desa wisata di Pagar Alam. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan gitu ya dari ketua dan juga anggota. Kita pengen tahu nih anggotanya sudah banyak nih di. Kalau untuk anggota yang terdata sekarang ada 18, Bu. Itu ada aktif 18. Semua. Oh, oke. Dari seleksi, jadi dari 11 desa yang ada di Gunung Dempo ini kita seleksi. Jadi yang benar-benar mau terjun dan tergerak hatinya gitu. Benar. Karena usaha ini rintisan kan, jadi kita juga perlu tenaga yang ekstra, perlu banyak yang dikorbankan lah. Iya. Jadi memang butuh pemuda-pemuda yang memang tergerak hatinya, yang pengen membantu, bukan hanya sesuatu aja gitu ya. Dan tentu harapannya mungkin ke depannya, benar kata Pak Wawan, kita harus hidupkan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke depannya gitu juga ya. Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih ya, harapan ke depannya untuk Desa Wisata Gunung Dempo. Kira-kira apa harapannya? Kemudian untuk menarik kunjungan wisatawan juga mungkin ke Gunung Dempo, apa harapannya dari pasti. Pak? Untuk harapan ke depan, alhamdulillah kan kita sudah kolaborasi ke lembaga-lembaga, Bu ya, di luar kota seperti travel agent karena efek dari ADW ini, Bu. Jadi untuk promosi pariwisata insya Allah ke depan dengan bantuan Dinas Pariwisata juga kita bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gunung Dempo. Betul. Kedepannya juga kita mengharapkan
di kawasan Gunung Dempo ini sudah memakai teknologi digital. Mudah-mudahan ya lancar semua gitu ya. Jadi untuk pengelolaannya benar-benar memperdaya masyarakat kan. Satu momen mungkin Pak Wan bisa berkunjung nih, kalau memang belum berkunjung secara langsung, mungkin melalui ada situsnya atau linknya gitu, boleh tunjukkan ke mana biar kita tahu di mana Desa Wisata Gunung Dempo gitu ya. Apa enggak? Ada boleh. Jadi Desa Wisata Gunung Dempo ini kalau teman-teman atau Bapak Ibu di Indonesia lah, gitu ya, di mancanegara ingin berkunjung ke Desa Wisata Gunung Dempo, mari ke Pagaralam, Bu. Betul, yang salah satu ke Pagaralam dulu ya. Jadi untuk ke Pagaralam juga nggak mudah sekarang, Bu. Ada pesawat kan? Betul. Nggak mahal kok tiket-tiket dari atas sekarang udah. Silakan kunjungin aja gitu ya. Jadi untuk wisatawan harus ke Gunung Dempo lah, karena daya tarik alam yang masih asri, Bu ya. Udara yang belum tercemar. Betul. Dan potensi wisata-wisata baru bakal ada ke depannya kan, alhamdulillah. Mari ke Gunung Dempo loh, Desa Wisata Gunung Dempo. Kita juga ada paket wisata. Oh, ada paket wisatanya juga. Bisa visit di Instagram kita. Nah, itu. @Desa Wisata Gunung Dempo atau ke website kita www.desawistatagunungdempo.com atau hubungin ke nomor atau bisa scan di sini, Bu. Ya. Jadi pemirsa ya, jadi kalau mau berkunjung silakan ya. Bisa nanti ke podcast kita juga ya. Siap. Jadi silakan tonton dulu, silakan like juga, jangan lupa gitu ya. Dan tentu terima kasih Pak Wawan sudah hadir di podcast kita di Pagaralam Tourism on Podcast, dan tentu harapannya mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap semangat, semuanya tetap untuk pariwisata pagar alam pastinya ya. Terima kasih sekali lagi, sukses terus ya. Salam untuk seluruh anggota gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga seluruh hadirin yang hadir di podcastnya Pagaralam Tourism, dan tentu hari ini luar biasa. Kita tunggu lagi narasumber-narasumber yang keren lagi ya, lebih keren lagi ya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu, dan tentu salam pesona Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melesat. Melesat gitu ya.